Perkenalkan, nama saya Nia Sofia dengan NPM 230610401042 dan rekan saya Madalena dengan NPM 230610401002. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Blended Learning, Hybrid Learning, dan juga Flip Classroom. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Gizi dengan dosen pengampu Ibu Yuli Hairina Hamid, SPD MSI. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Madalena. Blended Learning, metode pembelajaran dengan cara menggabungkan antara pembelajaran tatap muka di dalam ruangan kelas dan juga pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran itu tidak hanya yang bersifat formal, tetapi juga pelajaran yang bersifat informal. Selanjutnya ada model rotasi. Rotasi stasiun memberikan fleksibilitas dalam aktivitas karena kegiatan pembelajaran didasarkan pada kebutuhan siswa, sehingga setiap jenis kegiatan secara individu atau kelompok dapat menggunakan model ini. Yang selanjutnya ada rotasi lab, mengacu pada mobilitas peserta didik dari ruang kelas yang sebenarnya ke laboratorium komputer, sehingga peserta didik akan belajar secara online. Selanjutnya ada rotasi flipped, membalikkan proses pembelajaran dan pekerjaan rumah di rumah. Waktu di kelas khususkan untuk praktik atau eden kegiatan yang dipandu oleh guru, materi diberikan secara online. Selanjutnya ada rotasi individual. Peserta didik tidak diharuskan melakukan semua kegiatan bersama. Kurikulum dikhusus sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan individu. Selanjutnya ada model flex. Model ini mengutamakan pembelajaran online sebagai inti dari pembelajaran peserta didik. Peserta didik diberikan silabus yang disesuaikan secara individu dan sebagai besar pembelajaran berlangsung di kelas aktual kecuali untuk tugas. Selanjutnya ada model ala model ini memungkinkan siswa untuk mengambil kursus secara online dengan guru atau fasilitator online. Kursus ini dapat menjadi pelengkap untuk kursus atau benar-benar yang terpisah. Selanjutnya ada model select break. Dalam hal ini peserta mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak mesti dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Selanjutnya ada model integrated virtual. Dalam model ini siswa menghadiri pembelajaran virtual dan tatap muka yang sering kali digilir cerdaskan jadwal gabungan yang ditentukan oleh kampus atau guru. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan yang meliputi yang pertama, siswa mempunyai kebebasan untuk mempelajari secara mandiri bahan pembelajaran dan materi dengan menggunakan bahan yang disimpan secara online. Nah, hal ini dapat memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, fleksibilitas waktu. Nah, siswa dapat belajar kapan saja sesuai dengan jadwal mereka sendiri yang tidak terbatas oleh waktu di kelas. Dan yang kedua, aksesibilitas materi. Bahan pembelajaran bisa diakses berulang kali sehingga siswa dapat memperdalam pemahaman sesuai kecepatan masing-masing. Dan yang terakhir itu peningkatan tanggung jawab, membantu siswa mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, jadi yang kelebihan yang kedua itu kegiatan diskusi dilaksanakan secara online atau offline, dan kegiatan diskusi dilakukan antara siswa dengan guru dan antar siswa sendiri, bahkan di luar jam pelajaran. Nah, beberapa kelebihan tersebut melibatkan yang pertama, kolaborasi siswa dan guru. Itu diskusi memungkinkan interaksi aktif di mana guru dapat memberikan arahan dan menjawab pertanyaan siswa secara langsung atau melalui platform online. Dan yang kedua, ada kolaborasi antara siswa. Siswa dapat saling bertukar pikiran, mendiskusikan materi, atau menyelesaikan tugas kelompok, baik selama kelas maupun di luar jam pelajaran. Dan pembelajaran yang tidak terbatas oleh waktu itu, yaitu diskusi bisa dilanjutkan di luar jam pelajaran melalui media online seperti forum diskusi, grup chat, atau platform pembelajaran.
Dan selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Nah, jadi itu contohnya itu ketersediaan teknologi. Tidak semua siswa atau sekolah memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer, laptop, atau tablet. Nah, jaringan internet juga sering menjadi masalah, terutama di daerah terpencil yang sulit mendapatkan teknologi stabil. Dan adapun kemampuan menggunakan teknologi, baik siswa maupun guru memungkinkan memiliki tingkat literasi digital yang rendah, sehingga kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran daring seperti Zoom, Google Classroom, atau Learning Management System. Dan selanjutnya itu kesenjangan sosial atau ekonomi. Siswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial mungkin tidak mampu membeli perangkat teknologi atau membayar biaya internet. Dan kekurangan yang kedua itu guru harus mengalokasikan waktu untuk mengembangkan dan mengelola sistem e-learning pendidikan. Itu menggunakan e-learning memerlukan komitmen tambahan dari guru. Contohnya pengembangan materi. Guru harus mengubah materi pembelajaran konvensional menjadi format digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan modul PDF. Dan selanjutnya manajemen platform. Guru bertanggung jawab mengunggah materi, mengatur kelas virtual, mengelola tugas, dan juga memberikan umpan balik secara daring. Dan ada juga pelatihan teknologi. Guru perlu mempelajari cara menggunakan berbagai alat digital untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Contohnya itu seperti seorang guru matematika harus meluangkan waktu ekstra untuk membuat video penjelasan soal dan juga mengunggahnya ke Google Classroom dan memonitorkan progres siswa di platform tersebut. Selanjutnya itu ada pengertian hybrid learning. Jadi hybrid learning adalah model pembelajaran yang memadukan sistem pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran berbasis online secara proporsional. Proporsi yang digunakan biasanya seimbang, yaitu sekitar 50% dari masing-masing metode. Pendekatan ini dirancang untuk mengintegrasikan keunggulan dari pembelajaran tradisional dan digital, menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel dan adaptatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam hybrid learning, pembelajaran tatap muka digunakan untuk kegiatan yang memerlukan interaksi langsung, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan bimbingan individual. Sementara itu, pembelajaran online dimanfaatkan untuk aktivitas mandiri, seperti mempelajari modul digital, mengikuti kuis daring, atau menonton video pembelajaran. Model ini memberikan keseimbangan antara interaksi langsung dengan guru dan fleksibilitas waktu serta tempat yang ditawarkan oleh pembelajaran daring. Jadi hybrid learning sangat relevan dalam mendukung pembelajaran di era digital, terutama ketika kebutuhan akan aksesibilitas dan teknologi semakin meningkat. Meskipun demikian, keberhasilan model ini bergantung pada infrastruktur yang memadai dan kemampuan pengguna, baik siswa maupun guru, untuk mengelola teknologi secara efektif. Model-model hybrid learning. Yang pertama ada hybrid learning pertama. Model yang menekankan pada pembelajaran secara daring tetapi tetap terpisah. Yang kedua, hybrid learning 2. Model yang cenderung fleksibel karena dapat menggunakan internet secara penuh atau tidak sepenuhnya dengan internet. Dan model yang ketiga, hybrid learning 3. Model pembelajaran ini lebih cenderung akan lebih banyak secara daring tetapi akan tetap ada tatap muka. Dan model yang keempat, hybrid learning 4. Model yang memprioritaskan tatap muka ketimbang daring. Jadi pembelajaran daring digunakan untuk mendukung pembelajaran saja. Dan yang kelima ada hybrid learning 5. Model yang tidak mewajibkan siswa untuk selalu belajar secara daring. Jadi model kelima ini akan memudahkan siswa yang memiliki keterbatasan peralatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hybrid learning. Yang pertama ada kelebihannya yang meliputi yang pertama terbukanya kesempatan untuk bersosialisasi. Jadi kelebihan dari sistem pembelajaran hybrid yang pertama adalah kesempatan bersosialisasi yang terbuka. Hal ini dikarenakan peserta didik masih diberi kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam pembelajaran atau perkuliahan. Tak bisa kita pungkiri bahwa ada rasa yang berbeda ketika bertemu langsung dibanding dengan pertemuan daring.
Jadi kelebihan yang kedua itu ada pemahaman akan materi yang lebih baik. Jadi pembelajaran daring memang tak sepenuhnya menutup kesempatan mahasiswa atau peserta didik dalam bertanya ataupun berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namun harus diakui bahwa pembelajaran daring tak seefektif dibanding dengan pertemuan tatap muka. Hal ini didasari ketika pertemuan tatap muka mahasiswa dan dosen bisa langsung berinteraksi dan berargumen. Beda halnya dengan pembelajaran daring yang harus memastikan koneksi jaringan yang bagus ketika menyampaikan materi atau melontarkan pertanyaan. Dan adapun kekurangan dari hybrid learning, yang pertama kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian. Hybrid learning bukan merupakan sistem pembelajaran yang mudah untuk diterapkan. Pasalnya, sistem ini membutuhkan pengaturan antara kombinasi jadwal tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini juga dipastikan dirasakan oleh peserta didik maupun tenaga pengajar. Dan yang kedua itu ada ketergantungan pada perangkat dan jaringan. Tak dipungkiri dalam hybrid learning juga masih membutuhkan perangkat dan jaringan internet yang memadai. Kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan jaringan dan perangkat. Hal ini yang menjadikan kelemahan sistem hybrid learning selain kesulitan mengatur jadwal. Yang terakhir itu ada pembahasan tentang flipped classroom. Flipped classroom adalah model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu di rumah sebelum mengikuti sesi kelas. Guru memberikan tugas atau menyediakan bahan pembelajaran seperti video, modul, atau materi digital lainnya yang harus dipahami siswa secara mandiri. Saat sesi di kelas berlangsung, waktu yang biasanya digunakan untuk penyampaian materi berubah menjadi waktu untuk diskusi, tanya jawab, atau kegiatan praktik yang dipandu oleh guru atau dosen. Model flipped classroom ini juga bermanfaat untuk situasi di mana siswa tidak dapat hadir di kelas karena alasan tertentu. Guru dapat merekam materi pembelajaran dalam bentuk video sehingga siswa dapat mempelajari materi yang sama di rumah. Dengan pendekatan ini juga siswa lebih aktif dalam proses belajar dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan waktu kelas dengan lebih produktif melalui interaksi langsung dengan guru dan juga teman-temannya. Flipped classroom juga memberikan fleksibilitas, meningkatkan pemahaman, dan juga mendorong kemandirian siswa dalam kegiatan belajar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.